mendekati rumah Padepokan Ki Jagabaya. Sudah mau sampai, alhamdulillah, nggak ada halangan satu apapun. Ayo, mari kita ke sana. Kita ada semua. Assalamualaikum Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ki. Nah, baru kita tadi ini Ki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kita tadi mau menjenguk Ki ya. Iya, iya. Heeh. Aduh. Alhamdulillah. Udah nyampe di sini. Alhamdulillah Ratu Dolar selamat Ki ya. Jembatan putus. Alhamdulillah. Para sahabat-sahabat, sahabatnya Ki Jagabaya dan sahabatnya Bang Bre Lampung, sahabat instruktur Bang Bre Lampung, di mana kalian berada. Nah, inilah baru kita bisa mungkin dengan ceritanya yang disampaikan dari kelima orang ini. Saya mau bicara tanpa paru, karena takut saya mengangkat sebuah aib seseorang. Yang ingin kita tanyakan kepada beliau, antara ikatan dia bersama Ratu Kencana nih, apakah dia ini kakak beradik, apakah dia bekerja satu partner, ataukah dia ini lain dari keturunan. Nah inilah, karena dalam pembicaraan dari Manjanggar yang ingin menguasai harta Gonogini, aset dari Ratu Dolar yang ingin diambil oleh Ratu Kencana, ini yang saya bingungkan. Apakah semua ini selama dalam harta Ki, kebanyakan? mohon maaf Ki, ini Ki, beri ke Ratu Dolar saja Ki ya. Ayah, nah, Biar lebih jelas Ki ya. nah ini pakai dulu. Terima kasih. Apakah harta karun sebanyak ini yang dipegang Ratu Dolar ini benar-benar punya dia atau bukan? Karena belum lama ini banyak sekali pengancaman beliau ini. Saya ini Ki, untung aja sampai. Saya dihadang oleh kelewang anak buahnya. Nah ini para Ini sahabat-sahabat. saya ini kesini Ki, ya mohon maaf sebelumnya saya motong tulang Ki apa? Ini Ki Jagabaya itu. Saya ini kesini mau minta tolong Ki. Nah, Kemarin saya pulang dari sini tuh turun gunung, ternyata rumah saya sudah diacak-acak oleh mereka, oleh anak buah kelewang beserta kelewang power ada semua di situ. Hancur semua Ki. Bahkan tempat-tempat masak itu dia habisin, dibakar habis sama mereka itu. berarti Nah. Saya pergi lagi, pas begitu masuk ke rumah, ibu saya hilang. Ibu saya nggak ada di rumah. Disandra oleh kelewang sama anak buahnya ini. Makanya kemarin saya sudah berapa hari nggak datang ke sini Ki Jagabaya, dikarenakan saya mencari ibu saya. Ternyata saya belum ketemu. Jadi saya minta tolong sama Ki Jagabaya, minta ditahu dulu ibu saya ini berada di mana sekarang. berarti permasalahan ini sekarang ini bukannya meredah tapi melebar. Bukan, Ya. bukan mereda. Ini tambah gila kelewang sama kelawar itu, tambah gila. Iya. Jarang menguasain harta-harta yang pernah jarang dapatkan Ki. Ya, sebenarnya kalau mereka itu kan atas orang perintahan, orang yang diperintah oleh seseorang, tidak bisa menguasai harta seseorang. Ini satu. Keduanya, mereka itu diperintah oleh siapa? Yang satu, keduanya lagi yang masih tanyakan kepada kamu. Ikatan kamu bersama Ratu Kencana itu apa? Oh, Ratu Kencana, itu kakak saya tuh. Oh, rupanya. Nah, ini baru kita buka. Ratu Kencana itu kakaknya beliau, ya kan? Yang ini yang saya takutkan kelewangis. Jangan-jangan dia ini nanti mau menghasut saudara saya ini, beserta anak saya nanti. Ini yang saya takutkan. Ini yang kita takutkan. Karena kelewang ini semakin menggila, semakin menjadi sekarang ini. Penduduk-penduduk di tempat saya itu ketakutan semua, nggak pada berani keluar. Karena dia ngamuk-ngamuk katanya di rumah dihancur. Nah, inilah para sahabat yang kita ingin tahu. Belum lama ini bernamanya Manjanggar tiba-tiba muncul. Saya itu bingung. Kedatangan beliau Manjanggar ini tiba-tiba nih, saya itu beliau ini diperintah sampah. Tujuan ke sini apa?
Saya nggak paham. Nah, inilah kita baru jelas. Kita tarik ulur dulu benangnya. Bahwa Bati Mat Jangkar turun ke sini di atas perintahnya Ratu Kencana. Ini yang satu poinnya. Yang kedua, hilangnya orang tuanya Ratu Dolar ini. Iya, Ki. Yang saya bingungkan adalah apa tujuannya? Nah, itu dia, Ki. Makanya saya mau. Apakah dia ingin mengambil aset-aset adiknya yang diperintahkan Ratu Kencana? Iya, kita tidak tahu nih, Ki. Jangan-jangan orang ini sudah dibalik kita ini sekarang ini. Mereka ini berencana menguasai semua yang pernah dia dapat. Nah Ki, ini untuk Ratu Dolar juga Ki ya. Nah, Ratu Dolar ini kan udah tobat nih Ki. Iya. Udah ke jalan yang benar. Dia ini sudah menjauhi hal-hal yang jahat Ki ya. iya benar-benar. Nah, kita juga dapat informasi bahwa Ratu Dolar ini ingin mengikuti jalan seperti kita Ki ya. Iya. Nah, dia ini mempunyai channel Ki. Karena dia ini tadi tidak ingin lagi mempunyai pendapatan yang haram. Dia ini ingin mempunyai pendapatan yang halal Ki. Jadi dia ini ingin diikuti oleh subscriber Ki Jagabaya kesehariannya, bahwa dia ini telah ke jalan yang benar Ki. Nah, apa nama channelnya? biar kita tahu nama channelnya ini apa sih ini Ratu. Oh, ini channelnya itu Ratu Dolar Ratu Dolar apa itu Ratu? Channel. Ratu Dolar Channel. Nah, ini para sahabat-sahabat, kemungkinan dengan sadarnya beliau ini, mengapa beliau ini selama ini tadinya sepak terjangnya sangat ditakuti, paling kejam. Setelah dikit demi sedikit Ki Jagabaya memberikan satu masukan, dan terbukalah satu pola dan pikirannya, mendapat satu hidayah. Satu hidayah ini sangat luar biasa, sampai dia kemungkinan tidak mau lagi dengan perjalanan hidupnya yang selalu menguasai punya orang lain. Nah, disinilah dia merasa ingin hidup seperti Ki Jagabaya. Rupanya di samping ini dia ini punya channel, para sahabat. Channelnya bernama Ratu Dolar Channel. Nah, inilah para sahabat-sahabat Bangre Lampung, sahabatnya Sepetrol Bangre Lampung, sahabatnya Wakari, sahabatnya Ki Jagabaya. Kita sama-sama membantu beliau. Jangan lupa like dan komen, subscribe, serta memberikan satu saran kepada beliau ini, supaya beliau tidak jatuh ke jalan yang kita harapkan. Nah, jadi buat teman-teman penggemarnya Bangre Lampung, penggemarnya Ki Jagabaya, Wakari spiritualnya Bangre Lampung, jangan lupa ditonton juga video kesehariannya dari Ratu Dolar, Iya, yaitu Ratu Dolar Channel. channel. Dengan itu kalian juga bisa membantu dan membimbing Ratu Dolar. Jadi kalian bisa melihat kesehariannya Ratu Dolar. Ya, benar-benar. Karena kalian bisa saya seperti ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe Ratu Dolar of Channel. Bilangnya orang tua situ hari apa, malam apa, siang apa, jam berapa? Pas malam Ki, saya pulang Malam. dari sini Oh, dengan pulang dari gunung. sini nih. Begitu saya nyampe, rumah sudah acak-acakan. Di sana ada kelewang sama sekolor beserta anak buahnya. Oh, Bahkan warung-warung saya diacak-acak, enggak, bukannya dimakan Ki, diacak-acak, dibacok-bacok ke nama orang. Nah, kelewang ini ngancam kalau saya mau ngikutin Ki Jagabaya, katanya dia mau minta harta-harta yang ada itu. ya tidak bisa, karena dia ini kan sebagai kuli Karena kamu. dia susah katanya mendapatnya, karena dia yang berkuasa katanya dulu. Ya kamu kan dapat beli. Memang dia tuh atas perintahan kamu. Dia Mereka ini Ki tidak terima, saya tobat ini tidak terima. Mereka Tujuannya? balas dendam, iya tujuan mereka itu tidak terima. Saya harus mengikuti mereka. Jadi inilah para sahabat-sahabat, untuk tekanan dari Ratu Dolar ini, ditekanlah supaya dia ini tidak mengikuti jalannya Ki Jagabaya, supaya dia kembali jalan yang seperti semula. Kehilangan ibunya ini ada satu tujuan dan misi. Misinya adalah supaya Ratu Dolar ini menghentikan mengikuti perjalanan Ki Jagabaya. Tapi beliau ini kuat, kekuatannya yang sangat luar biasa, gigih ini. Tidak satu pun dia tergoda. Bahkan kemarin Ki, dorang siap mau siap memenggal kepala saya.
kelewang ini luar biasa. sama anak buahnya. Menggantung saya di sumur kemarin. Tapi semua itu dengan keyakinan kesabaran. Iya. Berkat keyakinan saya, ya insya Allah. Karena Kalau saya menuju kita jalan yang benar. yakin, sabar, semua perjalanan itu dengan tenang kita hadapi, semuanya akan selesai. Tapi dengan ketenangan itulah satu kita itu diisi dengan satu keimanan bahwa kita itu jangan bergantung pada tali, tapi kita bergantung memang ada yang kita gantungi kepada Allah. Itu tujuan kita. Karena manusia hidup ini kalau hidup sehidupnya makan semakan makannya, gak ada arah ras kemana mereka ke depannya, hanya memikirkan. Jelas mereka ini sehari-hari. bukan kelewang sama keluar aja yang tidak terima. Jelas kakak-kakak saya juga tidak terima, anak saya pun tidak terima saya seperti ini, Ki. Karena mereka taunya uang, kesenangan yang mereka ini kan. Jadi dengan kesimpulan dengan mata anjar ini, apakah kamu tahu mata anjar ini sebenarnya latar belakang? Apa kamu tahu siapa yang mata anjar dulu di belakang? Saya belum tahu, karena saya ini beberapa hari ini masih mencari ibu saya. Mana ibu saya ini masih hilang tak kemana. Sebenarnya kalau ibumu itu tidak menghilang, tapi dihilangkan oleh mereka Iya, supaya kau itu kembali ke jalan yang sesat iya, lagi. betul itu, Ki. tujuan. Itu sandaran mereka, tapi saya pertahankan. Luar biasa para sahabat. $1 ini menjadi buah semalakama. Dia ditekan dengan tujuan dari anak buahnya Ratu Kencana yang mengambil ibunya. Sebenarnya ibunya tidak hilang, ada, tapi menghilangkan di tempatnya Ratu Dolar supaya Ratu Dolar ini berjalan dengan seperti semula. Tapi beliau ini sangat gigih. Kegigihan beliau ini kemungkinan dia membaca selama ini, hartanya selama ini gak ada guna dibandingkan dengan perjalanan yang baru ini. Karena kenyamanan, ketenangan hidup itu berbeda. Apabila kita tenang dan nyaman, yang kita cari enak juga kita makan. Karena anak buah kelewang ini, Ki, sama kelewang ini bilangin saya ini dihasut-hasut Ki Jagabaya, Masya Allah. supaya Ki Jagabaya ini mau apa, harta yang pernah kami orang dapat itu yang punya Kak Darang. Jadi Darang tidak terima saya tobat ini. Jadi mereka tuh menebak bahwa kau adalah dihasut oleh Ki Jagabaya. Iya. Inilah para sahabat-sahabatnya. Ketika kita menerima penyampaian dari seseorang, apabila kita telan mentah, jadi semuanya itu tidaklah berarti malah menjadikan satu akibat yang sangat buruk. Tapi inilah apabila sahabat-sahabat menerima kalimat mentah dari seseorang, kalau tidak melihat dan yakin, membuktikannya, menyaringnya, barulah Anda menyatakan yakin. Jangan sampai menerima lisan seseorang itu langsung dijadikan bahan permasalahan kalau tidak ada barang buktinya. Ini tujuannya. Sebab ini semuanya adalah kalimat-kalimat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ingin memecah belah masalah kehidupan, masalah Ya, itu tadi, Ki. usaha. Karena Darang tuh males istilahnya kerja keras. Darang itu mau dapat enak aja, yang dapat tahu-tahu duit, sekedar mulut aja yang mau berbicara itu. Jadi duit, taunya duit. Seandainya saya tanya ini Ratu Dolar, Ya. seandainya Asep kau diambil oleh kakakmu, apa kau gimana tanggapanmu sebenarnya? Saya tidak peduli Jagabaya. Subhanallah. Saya tidak mengurusin harta-harta yang tidak halal itu. Subhanallah. Inilah para sahabat-sahabat. Dia Saya akan meninggalkan semua yang ibarat saya kemarin yang perbuat tidak benar, dan juga itu barang rampokan, pemaksaan. Saya tidak mau itu. Inilah para sahabat-sahabat, karena Ratu Dolar ini telah menyadarkan dirinya, telah merasa dalam kehidupan itu yang melangkah dengan Nah ini gini ya, Ki, makanya saya mau tampilin itu. Makanya si kelewang ini mau ngambil aset-aset, bukan saya tidak mau begitu saya ngelepas, bukan, Ki. Ya. Karena ini nanti jatuh ke tangan orang yang lebih jahat lagi, saya akan lebih berdosa lagi. ya benar-benar. Kalau bisa itu harus gimana, supaya saya mau cari solusinya dulu. Tapi kalau memang terpaksa oleh mereka ini mau dihancur, mau dapat, silahkan, nggak apa-apa.
sebenarnya duduk perkaranya ini sangatlah rumit kalau kita bicara masalah harta. Tapi kalau memang hatimu sudah terbuka, walaupun kau ikat sekuatnya, kalau kau ingin melepaskan, mungkin permasalahannya akan selesai. Kalau kau merubah hidup yang baru. Iya, saya mau Karena- mencari istilahnya rezeki dari hasil keringat saya. Ya, karena dampaknya itu nanti, dampaknya itu apabila kau kekeh mempertahankan, dampaknya sangatlah bahaya sekali. Karena keributan antara harta itu luar biasa. Lebih baik mengalah tapi untuk kita menang. Iya. Ini tujuannya. Jangan sampai kita itu berebutkan harta yang namanya harta yang kita dapat tadi memang tidak wajar, ya kan? Ini Mengambil belum hak didengar orang. oleh kakak saya aja nih, Ki. Kalau didengar si Ratu ini tadi, pasti lebih parah lagi nih, Ki. Makanya saya ini takut sekarang nih. Bukannya senangnya nggak berani ya, Ki, saya menghadapinya, bukan. Di sisi lain ibu saya entah di mana. Saya dengar-dengar Ratu Kencana ini orangnya sakti, apa benar? Iya. Akhiran ini luar biasa. Inilah persahabat-sahabat. Mereka ini pasti bergabung nanti, Ki. Berarti Ratu Kencana ini bukan sembarangan. Dia orang hebat. Ini yang luar biasa nanti yang jadi permasalahan kita menghadapi orang yang berduit. Karena Ki, yang kalau Klewang hebat. ini belum tobat, belum kalah, lebih parah lagi. Makanya itu yang saya takutin. Mereka pasti bersatu, bahkan menurunkan pendekar-pendekar yang lain-lain lagi. Kemungkinan yang turun itu adalah Mat Jangkar itu, mungkinan perintahnya Ratu Kencana. Karena Mat Jangkar ilmunya sangat tinggi, sangat hebat. Anak itu masih muda, ilmunya tinggi, tapi kok sayang, perjalanannya sangatlah sesat. Masya Allah, inilah para sahabat-sahabatku, satu contoh, satu perjalanan hidup untuk $1. Kalau saya melihat dari cerita sekilas yang pernah saya alami sama beliau, pengancaman, tekanan, sampai gimana pun mau dihabis, waktu itu mau dihabiskan oleh beliau. Ketika itu saya hanya satu, berdoa. Dengan doa itulah semoga semua dijabah. Inilah satu buktinya kalau kita punya keyakinan, satu kesabaran dalam Saya permasalahan. ini nggak bisa pulang ke rumah, Ki. Soalnya sekarang ini rumah saya udah dijaga oleh anak buah Klewang. Masya Allah, Nggak bisa sama sekali lagi sekarang ini. luar biasa ini para sahabat. $1 ini sekarang ini sangatlah terancam dengan adanya anak buahnya Ratu Kencana ini yang selalu ingin mengambil aset-asetnya, semuanya kemungkinan. Tapi dengan kalimat beliau tadi, dia akan merubah hidup yang baru. Ya, yang ini yang sangat luar biasa. Dia tidak memikirkan harta yang banyak itu, lebih baik dia merubah dengan kehidupan yang baru. Luar biasa. Inilah para sahabat-sahabatku, sahabatnya Bang Re Lampung, sahabat sekutu Bang Re Lampung, sahabat Wakari, sahabat Ki Jagabaya. Kita bantu dengan doanya. Kita bantu like dan komen subscribe-nya kepada channelnya Ratu Dolar. Jangan lupa, karena inilah satu perjalanan kita. Dari sekecil ini kalau kita bantu, siapa tahu yang kecil inilah yang tertulis nanti amal perbuatan kita. Ini yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Bukannya kita dengan membantu dengan supaya kita seperti harta, tidak. Mendoakan aja sudah luar biasa. Sedangkan senyum aja sudah ibadah, sahabat-sahabat. Jangan salah. Karena tujuan yang bagus itu bukanlah dilihat dari seseorang yang ramai, bukan, dari hati nurani kita. Apalagi sedikit yang berkah, walaupun besar tak berkah, selalu kita ucapkan di mana tempat kita duduk kepada orang banyak. Percuma para sahabat-sahabat. Inilah forumnya Ki Jagabaya yang lewatkan ikatan batin ini supaya mengerti dan tujuan sedekah. Ketika sedekah di depan mata orang banyak, ketika sedekah kita antara kita berdua pada seseorang, kita tidak perlu dilihat orang banyak, tidak perlu kita riak. Percuma apabila kita riak. Makanya tujuan Ki Jagabaya selalu membuka streaming ini, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita hidup kita. Ini tujuan gunanya. Kita tidak usah muluk-muluk,
Cukup kita sadari perbuatan kita selama ini. Kenapa ludahi mukanya Ki Jagabayi? Semuanya pasti perjalanan hidup berliku-liku. Ada tantangan. Tak mungkin perjalanan hidup kita itu tak ada tantangan. Inilah yang dicoba. Apakah kuat atau tidaknya hamba Allah. Tapi kita ini hanya dicoba. Dicoba itu artinya yang kuasa itu sayang kepada hambanya. Jangan salah. Maka ketika kita dicoba, kita harus sadar. Ketika kita lagi dalam keadaan tidak mampu, ketika kita lagi berusaha menjadikan orang yang sukses, ketika kita di atas, kita harus sadar. Dari awal, dari bawah kita merasakan hidup yang susah. Ketika kita sukses, jangan kita lupa. Jangan lupa diri kita. Jangan kita menegakkan dada, menyombongkan dada kita. Itu harus tahu para sahabat. Harta itu adalah titipan. Kalau Allah ingin menghabiskan cuma sekejap, tapi apakah hambanya bisa tidak memperjalankan harta itu dengan tujuan dan kebaikan? Kadang-kadang kalau Anda dibawa dengan harta Anda yang lupa, Anda akan terus ke dalam lembah yang hitam. Sadarlah kalian. Betul. Jangan sampai kalian diolah dengan harta. Kalau bisa, kalianlah mengolah harta dengan amal kebaikan untuk Anda akan pulang nanti. Anda beli mobil yang harganya mewah, apakah harga mobil Anda itu yang bisa mengantarkan Anda ke dalamnya nanti? Tidak, hanya 4 orang, 5 orang yang mengangkat kerangka itu. Coba kalau kalian sedekahkan dengan harta yang mewah tadi kepada anak-anak yatim piatu, luar biasa. Itulah yang akan membantu Anda di dalam satu saat nanti. Ingatlah para sahabat, rumah yang mewah itu adalah rumah yang semeter kali 2 meter, bukan yang lingkaran. Inilah kadang-kadang semuanya manusia tidak sadar diri. Apalagi preman. Ketika mereka susah menjadikan preman, menjadikan orang sukses, ketika sudah sukses dia lupa, tambah lupa. Yang bagus itu ketika dia menjadi preman, ketika dia sukses, dia sadar diri akan membayar atas perbuatan selama ini. Akan dia bayar, dia tanggung melewati amal-amalnya. Ini yang sangat luar biasa. Makanya disinilah Ki Jagabayi sering memaparkan tentang cerita hidup. Apalagi seperti beliau ini, sangatlah luar biasa tujuannya. Walaupun hartanya banyak, dia tidak mengharapkan. Lebih baik dia mencari kehidupan yang baru. Tujuannya si $100 ini. Inilah satu contoh para sahabat-sahabat saya, para preman-preman. Hentikanlah. Sedangkan $100 pun gak ada kekurangan. Sekarang dia sadar. Dia tahu atas perilaku yang tidak benar. Yang ada preman-preman yang selalu mengancam Bangli Lampung, yang selalu mengancam seperti wali Bangli Lampung, nggak ada gunanya. Lebih baik kalian merapatlah kepada Padepokan Bangli Lampung atau Padepokan Ki Jagabayi. Kita hentikanlah semua itu. Tidak ada gunanya. Robalah kehidupan ini dengan jalan yang kebenaran. Banyaklah kita merapat kepada orang-orang yang dekat di Masjid Taklim, tujuan kita. Inilah saya menyebutkan sebuah yang artinya sangat luar biasa. Kemungkinan saya bersama $100 ini tak akan katakan sangat jauh dari tempat kami, daerah ataupun gunung bukit yang jauh, tempat kumuh di hutan. Sedangkan beliau adalah lebih dari cukup. Mau kemana beliau dikawal, mau apa yang beliau ini gak ada kekurangan. Ketika dicaci, dimaki tempat Ki Jagabayi cuma menerima dengan lapang dada. Tapi mundur kena benar untuk meyakinkan sesuatu supaya beliau ini suatu saat nanti sadar. Walaupun saya ditekan, diancam, dihabisi, akan dirobohkan padepokan ini, tapi kesabaran, keyakinan, ini satu tujuan. Ini untuk gambar-gambaran, untuk satu cerminan preman-preman di mana kalian berada, supaya kalian sadar diri. Jangan selalu mengikuti hawa nafsu, jangan selalu mengikuti dunia malam. Pikirkanlah sebelum kau dipikirkan suatu saat. Apabila kau sudah dipikirkan suatu saat nanti, kau akan turun di atas kerangka mobil itu. Pasti satu persatu akan dipanggil. Nah, pikirkanlah sebelum kau terpanggil. Jangan sampai
Anda terpanggil dulu. Sadarlah kalian, bertobatlah kalian. Ini adalah satu kalimat dari Ki Jagabaya. Seandainya kalian tidak mau, tidak apa-apa, saya tidak menekan. Tapi saya berhak memberikan satu wejangan kepada orang-orang yang terlalu melangkah sangat jauh. Kalau saya untuk menyadarkan, tentu saya tidak bisa. Tapi saya selalu mengingatkan para preman-preman ini. Seperti yang sekarang datang lagi, saya tidak tahu tujuan Mat Janggar ini apa. Saya tidak paham. Dengan kemunculan beliau ini, jelas kalau saya lihat. Jangan-jangan anak buah Kelewang juga, Ki? Kita nggak tahu. Iya. Kelewang ini di mana-mana, Ki. Soalnya kemarin aja penuh. Kemunculan Mat Janggar ini jelas ada kaitannya dengan Ratu Kencana. Tak Mereka mungkin. ini pasti ada kaitannya. Ya, karena saya lihat Mat Janggar ini selalu kekeh ingin menghabisi Padepokan ini, ingin mengancam kediaman saya. Ini latar belakangnya sebenarnya. Sebenarnya permasalahan kamu nih Ratu Dolar, kemungkinan tadi saya kira ini sudah selesai, sudah Belum, nyaman. Belum. Nggak taunya sangat luar biasa. Ya. Panjang sama Kelewang. Malah sekarang nih menyebar mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Makin gila, Ki, sekarang ini. Makin gila. Di mana saya jalan pasti ada mereka itu, Ki. Nah inilah Kadang. kadang-kadang satu preman-preman yang tidak sadarkan diri. Sedangkan yang dipertahankan bukan satu hak mereka. Iya. Mereka ingin mengambil kepada suatu haknya, bukan. Mereka hanya diupah seseorang, ingin mengambil kekuasaan, Iya, betul. ingin menaruhkan sebuah nyawa. Apalah gunanya? Karena dengan upah tadi sampai menaruhkan sebuah nyawa, pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan yang tidak benar. Ini para preman ini. Pikirkanlah untuk akhir tua kalian. Jangan sampai waktu kalian berganti bulan, berganti tahun, kalian masih menjadikan satu perintahan seseorang. Ini tujuan Ki Jagabaya. Karena Ki Jagabaya hanya bisa untuk menyampaikan, menegur. Kalau Ki Jagabaya penobatkan tidak akan bisa kalau bukan dari hati kalian. Apabila kalian memang tergugah dengan kalimat-kalimat Ki Jagabaya, saya banyak bersyukur kepada kalian, supaya kalian mendengar, supaya kalian terbuka pikiran kalian, supaya kalian ini berjalan dengan benar. Hentikanlah diperbudak oleh seseorang karena upah kalian. Kalian menaruhkan nyawa. Di mana selama ini yang kalian makan yang enak-enak? Di mana sekali ini mata kalian melihat tempat yang ramai? Alangkah sayangnya cara pola kalian kalah dengan pola orang di atas gunung yang tidak pernah mencampur dengan manusia di bawah sana. Pikirkanlah sebelum kalian dipikirkan orang. Pikirkanlah semasa kalian masih jaya dan kuat untuk masa tua kalian nanti. Itu harapan saya, Jagabaya. Sebenarnya saya tidak ada hak melarang Anda mau berbuat apa, silakan. Karena yang bertanggung jawab itu bukanlah Ki Jagabaya. Ada kalian nantinya. Kalau saya hanya bisa mengingatkan dengan langkah-langkah kalian tidak benar. Ini yang kita syukuri kepada beliau Ratu Dolar ini sekarang. Dulunya luar biasa. Ketika dia sudah sadar diri, tempat yang direcehkan, tempat yang dihina, beliau datang berdiri menyukuri dengan apa yang istrinya Ki Jagabaya. Beliau menonton, diperhatikan dengan Ki Jagabaya itu. Sedikit terbuka hatinya, kita satu tujuan yang sangat luar biasa. Tapi semoga kita berdoa, ibunya beliau nanti semoga bisa kita temukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Itu yang tujuan kita. Semoga sahabat-sahabat kita ini di mana kalian berada, jangan lupa bantu ya channelnya Ratu Dolar channel ya. Channel. Nah ini Mohon bantuannya supaya dan doanya. kehidupan dia walaupun asetnya dihabiskan oleh kakaknya, dia tidak apa-apa. Yang penting kita memberikan supportnya, memberikan satu tanggung jawab. Minta dukungan permisal Ya. semuanya. Supaya kita bisa mendukung dia, mengharapkan dia bisa satu ada perubahan dari komentar-komentarnya sahabat-sahabat saya. Mohon dukungannya saudara-saudaraku.
Aku ingin berjalan dengan jalan yang benar, bukan yang seperti kemarin-kemarin. Seperti kelewang dalam itu. Saya tidak mau lagi. Saya mohon bantuannya dan doanya. Subhanallah, subhanallah. Inilah yang kita cari para sahabat-sahabat. Ya. Kalau sedangkan macan itu puas, rajanya menguasai. Tapi apabila kita memang tahu kunci pintunya, bisa kita jinakkan. Apalagi antara manusia, sama-sama ciptaan Allah, sama-samanya hambanya. Memang hawa nafsunya yang sangat luar biasa, tapi semua itu dengan perlahan-lahan. Dengan kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, barulah kita bisa menyadarkan. Jangan sampai kita menghadapi seseorang itu sudah ada tujuan yang akan datang menghadapi kita si sesuatu. kelewang dorang ini, kelawar ini tidak akan berhenti Ki, sebelum dorang mendapatkan semuanya. Saya tahu seperti apa mereka tuh, soalnya sudah lama kan ikut saya. Iya, ya benar-benar. Saya tahu watak mereka. Sebenarnya untuk menghadapi sifat yang seperti manusia yang mengolahkan ilmu-ilmu salah itu, Dia tidak peduli walaupun perempuan di dalam hutan, walaupun istilahnya itu ibaratnya kata-kata kasar, nggak peduli Ki, si kelewang sama anak buahnya. Ya. Semau mulutnya dia melontarkan kata-kata. nanti selama ini datang ancaman terus kepada Iya, Masya Allah. di mana saya berjalan pasti ada mereka itu Ki. Jadi saya ini 24 jam tuh kayaknya disorot sama mata-mata mereka. Diawasi terus. Diawasin terus. Bahkan saya mau masuk rumah pun nggak bisa sekarang ini. Rumah saya sudah dikuasai sama mereka. Jadi begini, kita itu jangan sampai mengambil ikannya di air keruh, karena kita akan tak dapat. Ketika suasana yang begitu panas, harus kita dinginkan, harus kita jauh. Setelah dingin kita baru kita datang. Nah inilah tujuannya, mengalah dami untuk benar, menjauhi permasalahan. Bahkan Demi kemarin kita Ki, untuk keselamatan. anak buahnya kelewang itu sempat menyerang saya Ki. Masya Allah. Anak buah kelewang sempat menyerang saya. Ini para sahabat-sahabat, jadi beliau ini sempat diserang dengan kemungkinan beliau itu masih mengarah menekan untuk kehidupan yang masa lampau, supaya anak buahnya mungkinan bisa hidup dengan ada ratu orang. Pernah saya bicarakan sebenarnya preman-preman supaya mereka cari pekerjaan yang halal. Banyak peluang pekerjaan asal mau bekerja. Jadi janganlah sampai tergantung dengan seseorang kalau tidak, memang tujuan tidak benar. Boleh kita bekerja, tapi kalau tujuan yang positif yang benar, gak apa-apa kita menaruhkan nyawa demi keluarga kita. Iya. Tapi tujuan kerja itu yang benar, yang benar-benar kita menghasilkan pekerjaan itu dengan upaya yang sesuai. Iya. Jangan sampai kita bekerja, kerja sedikit upaya banyak. Iya. Kita mengharapkan harta orang. Kata orang, betul itu Ki, betul. Malam orang tidur, malam orang wiridan, kita nggak tidur mikirin rumah Bikin- orang, Iya. orang gedong, hartanya di mana, kebunnya di mana, usahanya di mana, gimana cara kita menghancurkan, menggagalkan, memikirkan harta orang. Orangnya tidur yang punya harta, nyenyak. Betul itu Ki. Orang tidak tidur, inilah preman-preman ini. Selalu yang itu yang dicari. Besok dia laporan sama bosnya, begini begitu, Iya. begitu. Sedangkan laporan itu ada yang palsu kan? Nah, Supaya bosnya langsung. laporan itu banyaklah yang tidak benar Iya. daripada benarnya. Karena mereka tadi apabila dapat pekerjaan ini, nah gaji mereka besar. Iya, betul itu. Itu Ki. jam Betul. preman ini. Betul. Masya Allah, sangat luar biasa. Yang jelas itu begini, kita menghadapi sesuatu dengan keadaan yang begini ini harus tenang. Iya, Ketenangan betul. itu tidak boleh kita mengambil satu kesimpulan. Kita tuh boleh mengambil kesimpulan, tapi ketika airnya sudah bening, jangan kita air yang keruh dan ada permasalahan langsung kita ngambil kesimpulan akan terjadi sesuatu. Yang jelas Iya. begini aja, Barakallah. Saya mendoakan supaya semoga ini bisa selesai dan kita bisa menemukan orang tuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Dalam pekerjaan yang sudah kau lewati, hentikanlah, jauhilah
Jangan lupa dengan sholat, banyak-banyaklah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena doa itulah yang kita bisa membelah bumi dan langit. Doa itulah yang bisa menyampai sekejap. Sekejap kita ucapan, sekejap itu pun nyampai. Inilah kalau yang katanya segala ilmu segala macam itu real, memang real nyata. Tapi yang dibaca itu kalimat-kalimat siapa? Tapi kalian tidak yakin semuanya itu. Hanya yakin dengan perjalanan yang salah tadi. Subhanallah. Kadang-kadang manusia lupa segalanya. Jika sudah kaya, sadar waktu dia sengsara. Ini manusia ini kena hawa nafsunya tadi. Kalau bukan dari hawa nafsu, tak akan dunianya akan dikuasai. Karena kita ini menyadari isi dunia ini, alhamdulillah, merasa kaya. Sama-sama kita nih kaya. Kenapa? Semuanya ada titipan. Langit, bumi, semuanya titipan. Kita cuma orang yang paling numpang. Ini tidak bisa lama-lama. Oh iya ya. Jadi saya ini mau melanjutkan perjalanan saya Ki. Kebetulan saya lewat Belerang Gunung ini memang mau nemuin ke Jagabaya, minta solusinya, minta bantuan ke Jagabaya. Nanti kapan-kapan aku mampir ke sini lagi Ki. Alhamdulillah. Yang Susah penting payah sih aku di kesini dihadang oleh anak buah kelewang. tidak apa-apa. Semua itu perjalanan pasti kamu akan menerima hikmahnya dengan cobaan inilah. Yang penting kunci bersabar. Saya pun tidak akan tinggal diam. Apapun yang terjadi nanti, kau memberikan tahu padaku. Aku siap menunggu suatu saat. Iya. Saya Apapun minta nanti. tolong Ki. Ya. Minta tolong ke gunung dulu. Suatu saat nanti aku akan mencari keberadaan orang tua. Iya. Saya minta bantuan Ki. Iya. Makasih gitu aja Ki. Iya, terima kasih. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati. Minta mohon doanya ini pemirsa semuanya dari Bang Re Lampung, Mbak Kari, yang spiritual yang lainnya, saya mohon doanya supaya ibu saya ketemukan dan saya benar-benar mau tobat dan dengan jalan yang benar. Subhanallah. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah. Ya, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.